A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini selalu Allah tambahkan kepada kita seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau kelak. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang sejuk, hujan lagi ini, rasanya sungguh sangat berbahagia hadir bersama-sama di tempat ini, karena ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu uzur atau alasan yang syar'i, uzur syar'i, di mana kita itu tidak sholat ke masjid berjamaah. Akan tetapi ketika kita melaksanakannya lillahi ta'ala, maka ini adalah satu bentuk kekokohan iman kita kepada Allah, harapan besar kita kepada Allah agar kita dapat melaksanakan segala perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Maka sungguh bahagia, sungguh senang hadir di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah ini, ketika dalam kondisi hujan, kondisi sejuk ataupun kondisi panas, tapi jamaahnya itu masih setia untuk sholat berjamaah di masjidnya. Ini sungguh bahagia sekali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ajal yang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sudah kembali dari tanah suci dan melaksanakan ibadah umroh, dan sebagaimana janji saya waktu itu, saya doakan jamaah Masjid Al-Muhajirin semua, sudah saya doakan sama Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi dan diberikan kemudahan juga berangkat ke Baitullah. Amin. Di kajian kita sebelumnya, sebelum berangkat umroh itu, kita sudah membahas muqaddimah atau permulaan dari sholat musafir, yaitu sholat qasar dan jamaah. Sedikit kita ulas lalu kita sambung ya. Baik, ini kita ulas sedikit tentang qasar. Apa itu sholat qasar? Sholat qasar adalah sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat yang diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, subuh nggak bisa, udah 2 rakaat, jangan diringkas lagi. Saya mau qasar sholat, Ustaz. Ya, sholat apa? Sholat subuh, Ustaz. Sudahlah 2 rakaat, mau diqasar jadi 1 rakaat, nggak bisa. Ataupun saya mau qasar sholat maghrib, Ustaz, 1,5. Gimana 1,5 itu? Nggak bisa. Yang bisa diqasar adalah sholat rubaiyah, yaitu sholat yang 4 rakaat. Baik, ada beberapa syarat sah untuk mengqasar sholat. Yang pertama, anta ta'allaqa bi dhimmatihi fis safar wa yuaddiha aidan fis safar. Sholat qasar ini hanya bisa dilaksanakan ketika kita sudah melakukan safar dan dilakukan saat safar. Ya, memang itu sudah niat untuk melakukan perjalanan dan dilakukan di dalam perjalanan. Fa kharaza bihadza syarti as-shalah allati dakhala waqtuha qabla ay yusafir summa safara qabla yusalliha. Fala yajuzu ay yusalliha qasran
li'annahu lam yakun musafiran hina wujibat alaihi wa ta'allaqat bidhimmatihi. Maka tidaklah termasuk orang yang dibolehkan untuk mengqashar salat apabila sudah masuk waktu salat sebelum dia musafir. Ya. Summa safara qabla ayusalliha, kemudian dia musafir sebelum sholat. Artinya dia belum lagi memulai sholat, tapi sudah masuk waktu. Nah, ini salah satu hal yang tidak dibolehkan seseorang untuk melaksanakan qashar. Ya. Masih di rumah, sudah masuk waktu zuhur. Ya. Maka Ustaz, daripada susah-susah Ustaz, baik lagi saya sholat zuhur Ustaz di rumah. Ya boleh, ya, boleh. Tapi saya qashar Ustaz, itu tak boleh. Kenapa? Belum lagi melakukan safar. Karena kebolehan safar ini adalah untuk orang yang kebolehan qashar ini untuk orang yang safar, perjalanan. Jadi kalau belum perjalanan, ya belum boleh melaksanakan qashar. Nah, ini yang kadang-kadang sebahagian kita ini masih belum duduk dalam memahami masalah qashar salat tersebut. Jadi kalau hendak mengqashar salat, perjalanan dulu, berangkat dulu, keluar dulu dari rumahnya, ya, baru boleh mengqashar salat. Wa kharaja aidan as-shalah allati dakhala waqtuha wa huwa musafir walakinnahu lam yusalliha hatta raja'a ila baladihi fala yajuzu ayusalliha aidan qasran li'annahu hina adaiha laysa bimusafirin wal qasar lil musafir. Juga tidak dibolehkan salat yang sudah masuk waktunya dan dia dalam keadaan musafir. Akan tetapi dia belum melaksanakan sholat itu sampai dia kembali ke kampungnya. Jadi misal masuk waktu sholat isya, kita ini masih dalam perjalanan dari Dumai mau ke Pekanbaru, itu kan sudah bisa tuh, ya sudah safar itu, sudah lewat jarak untuk kita mengqashar 93 kilometer. Ya kan? Nah, tapi kan dalam perjalanan ya, itu sudah masuk waktu isya, berangkat kita maghrib dari Dumai, perjalanan menuju ke Pekanbaru. Tentu perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah. Anggaplah nanti ada macet-macet sebelum masuk tol, anggaplah 2 jam kan begitu. Berangkat kita habis sholat maghrib sekitar jam 7, jam 8 kurang 15 kan sudah masuk waktu sholat isya, ya berarti masuk waktu sholatnya kita masih dalam perjalanan, ya mungkin masih area mana tuh ya kira-kira ya, anggaplah di Minas lah ya, atau sebelum itulah ya. Nah, masuk waktu isya kita dalam keadaan musafir, boleh kita mengqashar sholat? Boleh kita mengqashar salat? Salat isyanya kita qashar jadi 2 rakaat, boleh? Boleh, karena kita sudah musafir dari sana, dari Dumai menuju ke Pekanbaru. Tapi kita nggak sholat dulu, nanti ajalah tanggung, ya. Tanggung. Ini paling ya sekitar 1/2 jam lagi udah sampai ke rumah nih, udah sampai Minas, kan begitu. Jalan sampai ke rumah, waktu sholat isya masih ada, masih. Nah, sudah sampai ke rumah, saya kan tadi musafir, waktu sholat isya kan sudah masuk, boleh saya sholat isyanya di qashar? Nggak boleh lagi. Kenapa? Sudah tiba di rumah. Kalau memang mau mengqashar, sholatlah di mana tuh? Di Simpang Bingung boleh. Di sini pun boleh, di Harapan Raya tuh. Masjid apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya.
Di situ nggak apa-apa. Kalau di situ mau sholat isya di qasar masih boleh, nggak ada masalah. Di Firdaus ya masuk sedikit ke dalam, mana tahu mau kan, nggak ada masalah, boleh, ya nggak ada masalah, boleh silahkan. Tapi kalau sudah sampai ke rumah, saya sholat isya yang qasar lah tadi kan musafir, nggak bisa lagi. Kenapa? Kita sudah sampai, artinya kita tidak lagi dalam keadaan musafir. Jadi sebelum berangkat nggak boleh qasar, setelah pulang nggak boleh qasar. Ya, qasar itu meringkas sholat hanya boleh dalam perjalanan. Baik. Ya. Maghrib kalau kita tak sempat di perjalanan juga, kan bawa kita ke kendaraan. Maghrib kita sudah, tadi contohnya tuh kita maghrib sudah sholat di rumah. Ini belum sholat, berarti nanti itu jamak qasar kan? Baik. Kalau menjamak mengqasar begitu juga. Kalau memang sudah tiba kita di tempat, maka tak boleh lagi. Ya, tak boleh lagi. Maka kalau ingin menjamak mengqasar, ya, itu sebelum kita tiba di rumah. Ya, sebelum kita tiba di rumah atau setelah keluar dari rumah. Itu yang boleh kita lakukan. Karena apa? Kita mengambil rukhsah dalam perjalanan. Selagi belum perjalanan atau sudah usai perjalanan, maka tidak boleh lagi. Terkait dengan masalah jamak, nanti ada satu tambahan sedikit, ada sedikit kemudahan di sana masalah jamak. Tapi qasarnya tidak boleh. Ya, qasar hanya khusus dalam perjalanan. Jadi kalau gimana saat maghrib sama isya, kalau diniatkan jamak takhir, maka boleh jamak takhir, tapi jangan di rumah. Singgah dulu di masjid mana, silahkan. Tidak ada masalah. Kalau sudah tiba di rumah, maka sholatnya adalah sholat adaan. Sholat maghribnya gimana? Maghribnya qodoan. Qodo maghrib, adaan isya. Berarti kita lewatkan satu sholat tuh berarti. Ya, tapi kalau kita belum tiba di rumah, kita singgah di Ar-Rahim misalnya, kita bisa jamak takhir. Ini dia, ya. Baik, khairan insyaallah. Baik, yang kedua, ayyatajawaza suwaral balad allati yusafiru minha au yatajawaz umraniha illam yakun laha suwarun au siwarun. Hendaknya seseorang itu sudah melewati batas dari kampungnya, ya, yang mana dia itu mau ke sana, ataupun sudah melewati bangunan-bangunannya. Kalau zaman dulu di Arab itu setiap desa, setiap kota itu ada semacam benteng. Ya, ada benteng yang mengitarinya. Jadi kalau kita keluar namanya disebut musafir, udah keluar kita dari benteng itu gitu. Kalau kita di Indonesia biasanya itu ada gapura ya. Ya, ada gapura RT RW kan begitu kan. Keluar dari gapura itu kalau dulu kan masih jelas sekali, kalau sekarang udah agak-agak ini ya. Itu baru kita disebut keluar dari kampung kita. Ya, baik. Lianna man kana dakhilu siral balad aw umraniha laysa bimusafir. Karena kalau orang masih dalam tempat itu, dalam area tersebut, belum lewat lagi dengan batas kampung itu, ya masih di dalam daerah, belum musafir. Ya. Aifas safar innama yabda'u min lahzati hadza at-tajawuz kama annahu yantahi bil wusuli ruju'an ila tilkal mantiqah. Karena yang namanya safar dimulai dari detik dia keluar dari batas daerahnya sampai nanti masuk ke batas daerah yang dituju. Wa idza fahuwa la yaqsuru minas salati illa man ta'allaqa bi dhimmatihi wa fi'lihi dhimna hadhil fatrah. Ya, dia yang boleh itu selama dia masih berada di dalam musafir, belum masuk ke area suatu daerah. Rawa Al-Bukhari wal Muslim an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu,
Sholaitu zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an. Aku sholat zuhur bersama dengan Nabi di kota Madinah 4 rakaat. Wal asru bi Dzulhulaifah, dan sholat asar di Dzulhulaifah rakaatain. Dzulhulaifah itu Bir Ali ya. Wa Dzulhulaifah khariju umranil Madinah. Dan Dzulhulaifah itu sudah berada di luar dari bangunan kota Madinah. Nah, Dzulhulaifah itu Bir Ali. Dzulhulaifah. Jadi mau berangkat umroh nih berarti kan. Nah, di sana kalau masih di kota Madinahnya sholatnya 4 rakaat. Ketika saya sampai ke Bir Ali, sholatnya 2 rakaat. Kenapa? Karena sudah memulai perjalanan. Yang ketiga, alla yanwiya al-musafiru iqamata arba'ati ayamin ghaira yaumait dukhuli warruju'i fil makanil ladzi yusafiru ilaihi. Hendaknya orang yang musafir tadi tidak berniat untuk mukim, untuk tinggal di suatu tempat yang ia singgahi selama 4 hari selain dari 2 hari, yaitu masuk dan keluar. Jadi 6 hari. Hari pertama masuk itu nggak dihitung. Tidur di situ hari pertama, ya berarti hitungnya hari kedua tuh masuk tiba, nah itu hari pertama dihitung, itu belum masuk hitungan. Hari kedua dihitung 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian hari keluar, jadi 6 hari totalnya. Hari pertama nggak dihitung, hari keluar nggak dihitung, jadi 6 hari kan. Tapi yang kita tinggal 4 hari. Kalau kita niat, misal saya mau ke Dumai, tapi saya singgah dulu di Duri selama 4 hari, selain hari masuk dan selain hari keluar, beri 6 hari, seminggu di sana. Maka saya tidak boleh lagi untuk qashar karena bukan lagi musafir. Tapi kalau masih 3 hari nggak apa-apa. Di dalam mazhab Syafi'i 4 hari, bukan 3 hari. Kita sering memahami berapa hari? 3 hari kan sering kita pahami, bukan 3 hari, 4 hari. 4 hari pun itu tinggal di situ. Selain hari masuk, selain hari keluar. Jadi total berapa hari? 6. Ya, ini dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu berangkat umroh berapa hari? 12 hari misalnya, ya. Yang kita tuju akan misalnya akan ke kota Mekah, tapi kita akan singgah dulu di Madinah, kan begitu, seperti perjalanan kami kemarin, ya ke Madinah dulu baru ke Mekah. Tiba di kota Madinah, kita tinggal di sana selama 5 hari, ya. Hari pertama masuk, ya hari pertama masuk, hari kedua, ketiga, keempat, hari kelima udah keluar. Berarti boleh nggak selama di kota Madinah ini safar, melaksanakan qashar? Boleh. Boleh jamak, boleh qashar, nggak masalah. Tapi rugilah kita. Ya kan? Sholat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kali. 1000 kali. Ya. Rugi kita kalau kita mengqashar sholat di sana. Kenapa? Karena setiap rakaat sholat mengandung pahala. Itu yang kadang-kadang kita kan kadang-kadang anak malas-malasnya Pak. Kan sah juga, sah. Iya sah. Tapi setiap rakaat yang kita kerjakan itu pahalanya besar. Nggak sama antara orang yang sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat. Sama-sama sah. Yang 2 rakaat ini tentu kehilang 2 rakaat. Beda pahalanya. Ya. Beda. Maka kalau kita dalam keadaan umroh, walaupun kita boleh jamak, walaupun kita boleh qashar, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Kita ingin meraih pahala yang besar. Nah, itu dia. Baik. Ya, jadi totalnya 6 hari, sehari masuk, sehari keluar, tambah 4 hari yang tinggal di dalamnya. Lebih daripada itu tak boleh lagi jamak dan tidak boleh lagi mengqashar. Kita bahas qashar dulu nih ya.
Fa idza nawa dzalika asbahat al-baladah allati yusafiru ilaiha fi hukmin wa mautinihi wa mahalli iqamatihi. Kalau dia lebih dari 4 hari tinggal, maka hukum tempat tersebut menjadi mukimnya dia, ya, mautin dan mukim. Falam yu'addu yajuzu lahul qasra fiha, maka tak boleh lagi mengqasar di dalamnya. Wa yabqa lahul haqqul qasr fi tariqi faqat, dan yang boleh dia mengqasar kalau dia masih berada di perjalanan saja. Amma idza kana nawiyan ayyuqima aqall min 4 ayyam, kalau dia berniatnya untuk tinggal kurang dari 4 hari, au kana la ya'lam muddata baqaihi fiha, atau dia nggak tahu berapa lama tinggal di sana, li amalin yu'alijuhu wa la yadri mata yatimmahu, ya, atau misal ada pekerjaan yang harus dia kerjakan tapi nggak tahu nih kapan nih selesainya ini, ya, nggak tahu, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa 5 hari, saya belum tahu lagi, ya. Qasru fil halatil ula ila ayyaudu ila qittatil umrani min baladihi, maka boleh dia mengqasar salat. Wa qasra fil halatil tsaniyah ila samaniyata asyra yauman ghaira yaumain dukhuli wa khurujihi, maka dia masih boleh mengqasar salat sampai 18 hari selain hari masuk dan hari keluar. Berapa? Berarti 20 hari. Ya. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Kita ada satu pekerjaan, ya, rencananya ini paling 2-3 hari selesai ini. Rupanya ada satu masalah yang belum, nggak selesai ini. Belum selesai lagi. Ya. Kapan berangkat lagi? Belum tahu ini, karena orang yang tadi ini masih belum bawa barangnya, belum tahu lagi sampai tiba, belum tahu lagi. Kalau belum tahu, boleh qasar terus. Sampai berapa lama? Sampai tinggal 18 hari. Selain hari masuk, selain hari keluar. Berarti 20 hari totalnya. Itu dia. Ya, ini. Warawa Abu Dawud, dari Abu Dawud an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahidtu ma'ahu al-fatah, dan aku menyaksikan bersama dengan beliau al-fatah. Al-fatah ini pembukaan kota Mekah berarti. Fa aqama bi Makkah 18 lailan la yusalli illa rak'atain, dan tinggal di kota Mekah selama 18 malam dan tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat. Jadi Yaumul Fatah, pembukaan kota Mekah, ya, pembukaan kota Mekah. Imran bin Husain ini ikut dalam pembukaan kota Mekah. Nah, ketika itu kan nggak terjadi perang sebenarnya. Ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya masuk ke kota Mekah terbuka, maka nggak terjadi perang sebenarnya. Tapi Nabi kan mengurus-ngurus itu. Siapa yang tetap harus dihukum, siapa yang diampunkan, siapa yang mau masuk Islam, siapa yang mana berhala-berhala mau dihancurkan. Nabi kan ke sana arahnya. Jadi lama yang Nabi urus itu. Lama, banyak hal. Belum tahu kapan selesai, namanya juga menaklukkan kota Mekah. Nabi tinggal di dalam kota Mekah, Nabi tidak sholat kecuali 2 rakaat. Ya, kalau maghrib dia 3 rakaat lah. Artinya ini menunjukkan Nabi itu mengqasar terus sholatnya selama di kota Mekah. Selama berapa lama? 18 hari, 18 malam tinggal di sana. Mengqasar terus. Ini ya, maka inilah dalil kenapa 18 hari. Jadi bukan asal-asalan, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Wa syahidu udah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama hadhil muddah bi Makkah amal fatah li harbi Hawazin yaqsuru shalah. Walam yakun
ya'lam al-mudda allati sayattaru li baqaiha. Karena Nabi masih ada memerangi Hawazin ya. Ada tidak terjadi perang besar tapi ada hal-hal yang perlu diselesaikan, perang-perang kecil atau yang masih memberontak itu ada yang diselesaikan Nabi. Maka belum tahu lagi berapa lama beliau akan tinggal di sana. Selama 18 malam Nabi terus mengqashar salat. Baik. Yang keempat, Allah yaqdiya bimuqimin, enggak boleh dia bermakmum kepada yang sedang mukim. Orang mukim kan salatnya 4 rakaat. Dia mau mengqashar berapa rakaat? 2 rakaat. Enggak boleh dia bermakmum kepada yang mukim. Misalnya sholat di sini, sholat isya 4 rakaat. Ada tamu datang ke sini, dia mengqashar sholat, lalu dia ikut sama imam. Tidak boleh lah, karena imam 4 rakaat, dia cuma 2 rakaat. Artinya nggak boleh sholat putus di tengah jalan. Ya, kalau memang mau sholat di masjid, ya 4 rakaat, jangan diqashar. Nggak boleh. Ya. Fa in tada bihi wajaba alaihi ayyutabi'ahu fil itmam. Kalau memang dia sholat berjamaah ke masjid, ikut 4 rakaat. Jangan putus tengah jalan. Orang tegak ya kan, tahiyat awal tegak. Dia assalamualaikum. Kok selesai Pak? Saya qashar Ustaz. Tidak boleh. Kalau memang bermakmumlah 4 rakaat. Kalau mau sholat sendiri, tunggu sholat selesai. Nggak boleh ada 2 sholat di dalam masjid. Kalau orang sholat lagi melaksanakan sholat berjamaah, nggak boleh ada sholat lain, haram. Nggak boleh ada sholat lain, haram. Ikut. Kalau mau qashar, tunggu nih imam selesai, baru boleh sholat. Ya, di luar dulu. Itu dia. Kalau mau ikut imam 4 rakaat. Baik. Amal aks falamani. Adapun sebaliknya maka tak ada masalah. Misalnya, ini pernah kejadian. Kami pernah sholat, kami kan musafir, sholat ke masjid. Ketika kami sholat, kan sudah selesai nih, orang selesai sholat semua. Kami sholat pula, ya sholat. Tapi kami kan menjamak mengqashar kan. Jadi kami sholat zuhur dulu 2 rakaat. Ketika kami sholat, ada orang setempat yang masbuk, terlambat datang ke masjid. Disangkanya kami sholat zuhur 4 rakaat, ikut dia. Kami 2 rakaat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang tadi ikut sama kami gimana? Kasih sisa 2 rakaat. Dia sempurnakan lagi nih, tambah 2 rakaat. Karena Nabi pernah kejadian demikian, ya. Ma balal musafiru yusalli rak'atain idza infarada wa arba'an idza atma bimuqim faqala tilka hiya sunnah. Jadi pernah sekali Nabi SAW bersabda, ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safarun. Ya, ketika Nabi selesai sholat kan 2 rakaat, Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sebutkan, ya ahlal balad, wahai orang-orang di kampung ini, kalian sholat 4 rakaat karena kami itu adalah orang yang sedang musafir. Hadis siapa? Hadis dari Imran tadi, Imran bin Husain. Ini kejadian ketika Fathu Makkah, membuka kota Makkah. Nabi kan tetap sholat, tapi cuman 2 rakaat. Nabi tetap 2 rakaat. Orang-orang di Makkah kan ikut juga sholat bersama Nabi, tapi mereka sholatnya 4 rakaat, nggak boleh 2. Orang Madinah yang ikut perang sama Nabi 2 rakaat. Orang di Mekah yang menunggu Nabi datang berapa rakaat? 4. Maka Nabi sebutkan, ya ahlal balad, wahai orang-orang penduduk Mekah, kalian sholat 4 rakaat karena kami ini dalam posisi masih musafir. Nabi sholat 2 rakaat. Jadi setelah Nabi salam,
Yang orang Mekah yang ikut sama Nabi nggak ikut salam, tapi berdiri lagi, tegak lagi untuk melaksanakan, menyempurnakan dua rakaat. Nah, itu. Kejadian sama kami begitu juga. Ya. Dan saya juga pernah, ya saya pikir ini orang sholat zuhur ternyata qashar, ya jamak qashar kan, dia cuma 2 rakaat. Ya nggak apa-apa, tegak lagi saya. Mereka assalamualaikum warahmatullahi, saya tegak melaksanakan lagi, menyempurnakan lagi dua rakaat. Baik. Ini qashar sudah selesai. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya, masalah jamak biar selesai. Saniyan al-jamak, sholat jamak. Ya, jamak itu artinya menggabungkan. Ini kita sudah sangat paham sekali. Kita lihat hal-hal yang terkait dengan masalah jamak. Jamak terbagi 2, jamak takdim, jamak takhir. Ini sudah selesai kita bahas juga. Tidak ada masalah dengan itu, sama semua. Sholat yang dijamak sudah kita jelaskan juga. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, nggak boleh lain-lain, hanya dua-dua ini saja, ya nggak boleh asar dengan maghrib, tidak boleh. Syarat-syarat menjamak takdim. Nah, sekarang syarat jamak takdim. Awalan yang pertama, at-tartibu bainahuma, tertib di antara keduanya. Kalau jamak takdim antara zuhur dengan asar, maka zuhur dulu baru asar, nggak boleh asar dulu baru zuhur. Kalau jamak takdim, ya. Yang kedua, ayyanwiya jam'ats tsaniyah ma'al ula qabla faraghihi minas shalah. Dia memang sudah berniat dari awal mau menjamak sholatnya, ataupun boleh misalnya begini, dalam keadaan musafir, ya. Dia sholat zuhur, tapi lupa dia niat jamak, lupa dia. Di dalam sholat baru ingat, saya kan musafir, kenapa enggak saya jamak saja? Maka dia boleh meniatkan dalam hatinya untuk menjamak sholat ini dengan waktu asar. Nah, ini kemudahan. Karena Allah tahu kita namanya musafir, kadang-kadang banyak pikiran kita kan, lelah kita, maka Allah mudahkan. Ya, untuk niat jamaknya itu boleh di dalam sholat. Niat sholat tetap sama, tapi untuk menjamaknya boleh ketika kita dalam keadaan sholat. Kalau sudah selesai sholat, nggak boleh lagi. Ya, kita harus sudah niat, saya akan menjamak sholat ini dengan asar nanti. Itu boleh. Paling afdol ketika kita takbir ihram lah, itu paling afdol tuh. Sengaja aku niat fardu zuhur jamak takdim dengan asar, kan? Mau dikosor, enggak dikosor enggak ada masalah. Ya. Dengan kosor 2 rakaat Allahu Akbar. Nah, itu paling bagus, paling afdol. Tapi seandainya lupa kita sholat dulu, aku sholat zuhur Allah 4 rakaat kan, berarti kan memang nggak niat awalnya. Teringat, saya kan musafir, sejamak aja lah dengan asar, boleh dalam sholat. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, kenapa nggak kosor? Nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi dijamak ya. Itu. Salisan yang ketiga, al-muwalatu bainahuma, berkelanjutan di antara keduanya, bi ayyubadira ila tsaniyah faura faraghihi. Ya, segera ia melaksanakan sholat yang kedua setelah ia menyelesaikan sholat yang pertama. La yafruqu bainahuma bi syai'in min dzikrin aw sunnatin aw ghaira dzalik. Tidak dipisahkan di antara keduanya dengan zikir ataupun sholat sunnah lain. Sholat sunnah ba'diyah dulu lah Ustaz. Enggak, langsung. Ya. Fa in faraqa bainahuma bi syai'in tawilu urfan, kalau dipisahkan antara keduanya sholatnya zuhur dengan yang asarnya, waktunya panjang, au ukhra ats-tsaniyah biduni ayyashghula nafsahu bi syai'in batal al-jama'. Kalau terlalu lama batal jamaknya. Jadi habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, boleh. Saya sholat sunnah dulu, tak boleh. Ya, nggak ada sholat sunnah. Ya. Zikir dulu Ustaz, zikir dulu 33, enggak, langsung.
Zikirnya nanti setelah sholat yang kedua. Ya. Itu syarat menjamak takdim. Syarat menjamak takhir awalan yang pertama ayyanwiya jama' al-ula takhiran khilala waqtihal asli. Kalau kita masuk waktu zuhur mau menjamak asar, jamak takhir, maka selama waktu zuhur ini kita sudah niat, ya Allah, saya nanti niat menjamak takhir sholat zuhur saya di waktu asar. Kalau dia tidak ada niat, maka batal, tidak bisa menjamak. Qadha. Maka kalau udah masuk waktu sholat, jangan lupa untuk berniat dalam hati kita menjamak. Bukti bahwa kita ingat untuk sholat. Masuk waktu zuhur, saya ya Allah niat sholatnya nanti di waktu asar, jamaknya. Boleh. Tapi kalau sama sekali nggak ingat, nggak bisa jamak. Sama sekali nggak ingat. Ya, makanya masalah waktu maghrib nih penting. Maghrib kan cepat tuh waktunya. Harus niat kita. Saya niat sholat ya Allah di waktu isya, sholat maghribnya. Boleh. Lalai dalam perjalanan sibuk kita menyetir. Allahu Akbar. Sudah isya. Loh, belum sholat maghrib. Nggak bisa jamak. Qadha maghribnya. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, sanian ayyadu masafaruhu ila ayyafrugha min sholataini ma'an. Hendaknya safarnya itu sampai dia selesai dari kedua sholat. Misalnya maghrib sama isya tadi. Ya, contoh tadi Ji. Maghrib sama isya, kita niatkan saya sholat maghribnya di isya aja lah. Ya. Boleh, nggak ada masalah. Sampai kita ke Harapan Raya, Masjid Ar-Rahim, kita sholat di sana. Boleh. Tapi kalau sudah sampai ke rumah, nggak bisa jamak lagi. Ya, nggak bisa jamak lagi. Kenapa? Udah selesai perjalanan. Selesai perjalanannya. Ya. Baik. Kemudian syurutus safar ladzi yubahu fihi al-qasr wal jama'. Syarat-syarat yang dibolehkan qasar dan jama'. Syarat yang pertama ayyakuna safar tawilan tablughu masafah wahid wa thamanina. Dalam mazhab Syafi'i perjalanan itu 81 km. Sebenarnya kan ada perbedaan pendapat, ada 93 ya, tapi kalau dalam kitab ini fikih Syafi'i ini 81 km. Ya, 81 km ke atas. Syarat yang kedua, ayyakuna safar ila jihatin muayyana maqsuda bidzatihi. Perjalanan safarnya itu pada arah yang tertentu. Jadi memang ada niat mau kemana. Nggak bisa kita itu misalnya ini misal di Jakarta. Kalau kita keliling Jakarta, saya Ustaz pengen keliling kota Jakarta aja Ustaz. Misalnya dia orang Jakarta pengen keliling kota Jakarta. Itu nyampe itu 81 kilo itu. Mutar semua itu. Lebih. Tapi dia nggak boleh jamak qasar. Kenapa? Dia cuma pengen mutar-mutar. Pengen keliling-keliling kota Jakarta aja mutar-mutar dia. Nggak bisa. Tapi dia harus ada niat mau kemana gitu. Saya niat mau ke sana, boleh. Tapi kalau niat, saya pengen jalan-jalan keliling, kemana kaki ini melangkah. Wah, itu nggak bisa. Itu orang nggak ada niat safar tuh. Dia ingin jalan-jalan keliling-keliling aja tuh. Ya. Baru syarat yang ketiga, syaratus tsalis alla yakuna al-gharq min as-safar al-wusul ila ayyi ma'siyah. Tujuan safarnya bukan untuk maksiat. Ya, itu. Lebih 81 kilo ada tujuan tertentu bukan untuk maksiat. Boleh jamak qasar. Dan terakhir, karena sudah mau masuk waktu isyraq. Al-jam'u baina sholataini fil matar. Menjamak solat, tapi enggak ada mengqasar ya, menjamak saja tanpa qasar. Menjamak di antara dua solat karena hujan. Jadi ternyata kalau jamak ini bukan hanya perjalanan. Kalau qasar khusus perjalanan, tapi jamak bisa selain perjalanan. Salah satunya adalah hujan. Karena ada dalilnya, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim hadis yang sahih,
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa thamaniyan, ya. Nabi sholat di kota Madinah 7 atau 8 kali, zuhur dan asar, maghrib dan isya, ya, sampai 7 atau 8 kali pernah Nabi menjamak di dalam kota Madinah. Nabi tinggal di kota Madinah, Nabi nggak keluar kota Madinah, tapi Nabi menjamak antara zuhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya. Wazada Muslim, tambahan di dalam riwayat Imam Muslim, min ghairi khaufin wala safarin, bukan karena ada rasa takut, bukan karena ada perang, bukan karena perjalanan, wala safar. Wa indal Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari ditambahkan lagi dari Abu Ayyub, la'allahu fi lailatin mutirah, ya. Bisa waktu itu, yaitu bisa jadi pada malam-malam yang terjadi hujan. Kenapa? Karena dulu Masjid Nabawi itu tidak ada atapnya. Kalau hujan basah semua. Kalau basah ini resiko besar, dingin Bapak. Kalau hujan artinya itu musim dingin. Tidak ada musim panas hujan kalau di Arab tuh. Nah, sekarang ini lagi musim dingin nih. Ini bulan 2, sebentar lagi biasa akan turun hujan di kota Madinah. Suhu kawan saya katakan semalam 5 derajat. Bayangkan Pak, suhu 5 derajat, kita sholat, turun hujan. Domam, mana ada cerita. Kalau kita kadang-kadang musim panas pun ada juga agak-agak panas hujan, ya kan begitu. Kalau di Madinah tidak terjadi itu. Yang namanya hujan itu musim dingin. Musim dingin, 5 derajat, turun hujan, kita sholat isya, basah. Siaplah, besok subuh tidak bangun lagi, ya udah demam menggigil udah. Makanya ada kemudahan jamak. Nah, gitu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan salah satu sebab membolehkan jamak, menggabungkan sholat, ya, adalah karena hujan. Arada Allah yahruja ahadan min ummati, itu karena, ya, Nabi tidak ingin memberikan kesusahan kepada umatnya, ya. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah, tapi tidak boleh menjamaknya di waktu yang kedua. Kalau mau menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, jamaknya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Jadi dulu itu udah mau mulai hujan, gerimis-gerimis, orang sholat maghrib. Maka Nabi habis sholat maghrib langsung tegak lagi, dirikan sholat isya. Habis langsung pulang semua ke rumah. Begitu Nabi dulu. Gitu juga dengan zuhur sama asar. Ketika zuhur udah mulai rintik-rintik, langsung Nabi sholat asar, tapi nggak dikosor, ya, 4 rakaat tuh, nggak ada kosornya, jamak saja. Sholat di rumah. Gak boleh di waktu asarnya, ya. Wa yustaratu li hadzal jama' asyurut asar at-taliyah, dan syaratnya adalah antakuna sholat jam'an bi masjidin ba'idin urfan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini ada syaratnya agak ketat sedikit. Apa itu? Sholatnya harus di masjid, ya. Dan juga masjid itu agak jauh dari rumah. Yang kedua, kemudian yata'adzal muslim bil matari fi tariqihi ilaihi, karena nanti jauh masjidnya, ya, nanti bisa terpeleset, tergelincir dan lain-lain. Jadi syarat pertama, sholatnya di masjid, dan memang posisi masjid jauh dari rumah. Kalau rumah di sini tidak boleh menjamak, di samping sini. Ya Ustaz, hujan Ustaz, sejamak aja lah Ustaz, tidak bisa. Nah, agak-agak jauh sedikit, ya. Rumah Pak Haji Widodo bisa lah, agak jauh, ya, agak jauh sih. Yang kedua syaratnya istidamatul matar awalus sholataini, ya, wa inda salam minal ula. Syarat kedua, hujannya masih berterusan ketika sholat yang kedua. Kita sholat zuhur nih, kan, wah hujan nih, kita jamak semua, ini jamak, ya kan? Sholat pertama, kemudian tegak lagi, kemudian sholat yang kedua, sholat asar.
Dan hujannya masih berterus-terusan sampai salam di sholat asar tadi. Itu. Tapi kalau sudah berhenti nggak bisa. Ini mazhab Syafi'i agak ketat sedikit. Dalam mazhab yang lain, dan ini penting untuk saya sampaikan, masalah jamak. Para ulama membolehkan jamak juga tanpa qasar ya, jamak saja untuk hal-hal yang sifatnya mendesak. Misal, bapak ibu menikahkan anak bapak ibu. Menikahkan anak ini tidak mungkin tiap hari menikahkan, mana ada tiap hari menikahkan anak. Ya kan? Hal-hal tertentu sekali-sekali boleh jamak. Karena kita tahu namanya pesta nikah panjang waktunya itu kan. Pengantinnya boleh, keluarga pengantin boleh. Jamak saja. Masuk waktu zuhur, ya, masuk ke ruangan misal pengantin, ya, kan makeup itu kan wudhu kan luntur semua kan, nggak apa-apa, biarkan luntur, wudhu sempurna, sholat zuhur 4 rakaat dengan niat jamak, lalu tegak lagi sholat asar jamak 4 rakaat, baru pakai lagi makeupnya semua. Jadi asar nggak perlu sholat lagi, sudah jamak, nggak perlu luntur lagi makeup itu. Ibu-ibu juga, ya kan? Kalau ibu-ibu kan pakai makeup juga, luntur makeup tuh, ya kan? Boleh. Tapi ini sekali-sekali, sekali-sekali, nggak boleh tiap hari, nggak boleh. Ataupun ada sesuatu yang mendesak hal-hal lainnya, boleh, silahkan. Ya, silahkan. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan juga untuk tidak menjadi haraj, ya, tidak menjadi kesusahan. Cuman ini kadang jarang disampaikan karena ini fikih mazahib, fikih perbandingan mazhab. Tapi guru saya Syekh Alauddin Za'atari, Syekh Mufti Alauddin Za'atari menyebutkan ini perlu disampaikan. Ya, ini perlu disampaikan masalah seperti ini supaya memudahkan umat. Mudah-mudahan kita semua tetap sholat, ya, dengan berbagai kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih banyak, waktu juga yang usahakan kita. Boleh. Ya. 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 Baik. Yang afdol dan bebas dari khilaf pendapat itu 2 rakaat. Karena sholatus sunnah itu adalah masna 2 rakaat, ya, agar tidak menyamai sholat isya. Begitu. Ada yang sholat 4 rakaat, ada pendapat mazhab di sana, tapi ini banyak khilaf pendapat ulamanya. Carilah yang kita bebas khilaf pendapat supaya sholat kita ini menjadi lebih tenang. Seandainya pun Bapak Ibu kebetulan sholat di satu masjid, sholat tarawih, dapat 4 rakaat, udah ikut aja, nggak masalah. Ikut aja. Masalah. Tapi kalau kita memang tahu di tempat itu di 4 rakaat, jadi yang 2 rakaat aja, lebih tenang hati kita. Ya, kita tidak ingin hal ini jadi perpecahan. Dengan sebenarnya panjang bahasannya, tapi kita ambil ringkas saja Pak ya. Selagi kita masih bisa cari yang 2 rakaat, carilah yang 2 rakaat. Tapi seandainya kayak saya misalnya ada jadwal MDI kan, tiba di masjid rupanya 4 rakaat, ya sudah. Ya. Tahu kita ada perbedaan pendapat ulama di sana, tidak ada masalah. Sholat ikut aja. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih mohon waktu sudah. Jadi bukan masalah jamak, tapi masalah safar. Ya. Jadi kita ini ada beberapa waktu yang dilarang untuk sholat sunat. Contohnya pada asar sampai maghrib, kemudian pas waktu matahari di tengah-tengah, kemudian pada asar sampai maghrib, kemudian waktu subuh pada subuh sampai waktu subuh. Ya. Jadi apabila kita mau safar, kemudian kita mau sholat sunat safar, bolehkah kita pada asar itu kita sholat sunat safar? Yang kedua, masalah kita mau niat pakai ihram. Misalnya
misalnya kita di Bedalin, kalau saudara bilang, kita mau sholat sunat ihram itu waktunya pada asar, dilarang, apa dibolehkan. Baik, terima kasih Ji. Pertanyaan bagus sekali. Apakah kita boleh sholat sunnah di 3 waktu yang dilarang oleh Nabi? Ba'da subuh, ketika matahari di tengah-tengah, dan juga pada asar sampai maghrib. Para ulama menyebutkan bahwa larangan itu adalah larangan untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak ada penyebabnya. Pengen sholat lah, itu tak boleh. Tapi sholat sunnah yang ada sebabnya, maka ini dibolehkan. Seperti sholat sunat tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Mau ba'da subuh, mau ba'da asar, mau di tengah-tengah hari, tidak ada masalah. Sholat sunnah safar, sholat yang dikerjakan sebabnya karena hendak melaksanakan perjalanan. Boleh dilaksanakan ba'da subuh, di tengah hari, ataupun juga ketika ba'da sholat asar. Silahkan, tidak ada masalah. Sholat sunnah ihram pun demikian. Ya, habis sholat subuh kita mau ihram, ya, kita sholat sunnah ihram, kita berihram, silahkan. Kita mau melaksanakan ihram, berangkat kita dari hotel kita, habis sholat asar di Masjidil Haram, kita berangkat dari hotel kita menuju ke Tan'im misalnya. Kita mau umroh, ya umroh, berangkat kita ke Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Ya. Sampai di Masjid Sayyidah Aisyah, kita langsung sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya. Lalu kita niat ihram, balik kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Boleh. Jadi sholat sunnah yang dilarang adalah sholat yang tidak ada sebabnya. Tapi sholat yang ada sebabnya, maka ini tidak dilarang untuk dilaksanakan di 3 waktu tersebut. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita sama-sama sholat sunnah isyraq. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.